Banyak orang suka merendahkan profesi Satpam, apalagi kalau Satpam itu Satpam dari BUJP atau Satpam outsourcing. Padahal Satpam dari BUJP ini memberikan kontribusi yang lebih kepada negara ini. Selain membantu menjaga keamanan dan ketertiban, Satpam BUJP ini termasuk salah satu penyumbang pajak terbesar ke kas negara. Kalau saya hitung-hitung, pendapatan pajak dari Satpam BUJP ini bisa mencapai 640 miliar lebih per bulan. Percaya nggak kalian? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas kontribusi Satpam BUJP ini terhadap kas negara. Tujuannya agar tidak ada lagi orang-orang yang merendahkan profesi Satpam ini, karena tidak semua profesi bisa memberikan kontribusi pajak sebesar Satpam BUJP. Jangan kemana-mana, saksikan terus channel YouTube Satpam Jaya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mohon izin subscribe, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Satpam Jaya, channelnya Satpam Indonesia. Mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, ini kok Satpam bicaranya tentang pajak, tentang pendapatan negara, apa ngerti gitu seorang Satpam bicara tentang perpajakan? Ya, terus terang saya katakan, walaupun saya seorang anggota Satuan Pengamanan, tapi saya juga sering membantu Badan Usaha Jasa Pengamanan dalam penerbitan faktur pajak. Nah, kenapa pada tema kali ini saya angkat tentang kontribusi Satpam BUJP terhadap kas negara, bukan Satpam yang lain. Karena menurut aturan pemerintah, setiap adanya transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dikenakan tarif pajak PPN sebesar 10%. Dan dalam hal ini Satpam BUJP ini adanya transaksi penjualan jasa satuan pengamanan, makanya dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Nah, saya pernah membuat satu faktur pajak di perusahaan BUJP untuk satu tempat dengan jumlah 40 anggota satuan pengamanan, dikenakan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 25 juta rupiah. Luar biasa kan, lumayan besarnya. Itu baru 40 orang anggota satuan pengamanan. Belum lagi kalau kita lihat berapa banyak gedung-gedung yang ada di Indonesia ini, dari mal, hotel, perkantoran, perumahan, yang rata-rata dijaga oleh Satpam dari BUJP. Informasi yang saya dapat, jumlah Satpam ini 3 kali lipat melebihi dari jumlah Polri yang ada. Total jumlah Satpam yang ada di Indonesia ini sebanyak 1,6 juta orang. Kalau kita hitung estimasi harga terendah penjualan jasa Satpam paling rendah seumpama 4 juta rupiah. Kalau kena PPN 10% kan artinya 400.000 rupiah per orang. Kalau kita kalikan dengan jumlah Satpam yang ada di Indonesia ini sebanyak 1,6 juta orang, totalnya 400.000 dikali 1,6 juta, ya sekitar 640 miliar rupiah per bulan. Ini kontribusi yang sangat luar biasa ke kas negara dari Satpam BUJP ini. Belum lagi ditambah dengan PPh 23 yang dibayarkan Badan Usaha Jasa Pengamanan atas keuntungan yang mereka dapat dari pengelolaan jasa pengamanan ini. Kalau kita ketahui bersama, rata-rata BUJP itu mengambil manajemen fee itu sebesar 10%. Ya, walaupun ada yang di bawah itu, tapi kita ambil rata-rata. Kalau kita kalikan dengan PPh 23 2% kan ya kira-kira sebesar 12 miliar 400 juta rupiah. Inilah kontribusi yang luar biasa dari Satpam BUJP. Selain membantu menjaga keamanan dan ketertiban, Satpam BUJP ini termasuk salah satu penyumbang pajak terbesar ke kas negara. Tapi sayangnya kontribusi dari Satpam BUJP ini seringkali tidak dihargain orang. Profesi Satpam sering direndahkan. Apalagi sekarang ini banyak Satpam yang mengeluhkan kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Terkadang mereka bekerja tidak dibekali dengan tunjangan kesehatan maupun tunjangan ketenagakerjaan. Ya, boro-boro mereka mendapatkan pensiun. Padahal tidak semua profesi bisa memberikan kontribusi pajak sebesar Satpam BUJP. Ya, tetap semangat buat rekan-rekan dalam melaksanakan tugas. Yang mudah-mudahan buat ke depan Satpam Indonesia ini bisa lebih jaya kembali. Salam Satpam Jaya.